Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Karsa Juang. Di sini aku Rani Rani Utami sebagai podcaster di episode 6 ini. Nah, di episode 6 ini kita bakal ngebahas tentang IISMA, Indonesia International Student Mobility Award. Nah, sebelum kita masuk nih ke narasumber yang keren-keren banget, sebelum kita bahas ISMA ini, boleh nih ada narasumber yang keren-keren banget di sini. Ada Teh Deva sama Kang Imam. Boleh nih perkenalan dulu. Mungkin Teh Deva dulu kali ya, atau Kang Imam dulu. Masih dulu nih. Boleh. Dari aku dulu ya. Oke. Perkenalkan ya teman-teman semua. Nama aku Deva Azahra dari kelas 3C D3 Teknik Kimia. Awardee ISMA tahun 2023. Oke. Boleh Kang. Oke, halo semuanya. Aku Imam Al-Fajri dari kelas 3B D3 Teknik Kimia, awardee ISMA 2023 di University of Strathclyde, Glasgow. Nah, keren-keren banget ya nih Kang Tetehnya. Nih Kang Teteh, apa kabar nih di sana? Baik-baik kah? Kabar Alhamdulillah Baik, baik. alhamdulillah baik. Oke, Rani keren-keren. gimana kabarnya Rani? Baik Teh, di sini baik-baik semuanya, alhamdulillah. Iya nih, sebelum kita ISMA, semuanya mungkin udah tahu kali ya kepanjangan ISMA itu apa. Nah, tapi kita belum tahu nih ISMA itu tuh uh, maksud programnya kayak gimana nih. Boleh nih dari Akang Tetehnya mungkin bisa dijelasin ISMA tuh kayak gimana sih? Boleh? Mungkin dari Kang Imam dulu kali ya. Oke, kalau ISMA itu kan ya salah satu program MBKM juga kan dari Kemendikbud. Itu tuh ya kita bisa dibilang student exchange, tapi bukan berarti kita tukaran pelajar sama dari host uni kita terus dari yang host uni Polban, nggak gitu. Lebih ke ya udah kita belajar Indonesia, dikasih kesempatan buat belajar di kampus luar negeri gitu. Oke. Jadi emang kayak lebih ke kita yang belajar di sana ya, ya Kang, daripada kayak pertukaran pelajar gitu ya? Ya lebih kayak gitu, jadi bukan tukeran Yang ganti-gantian, nggak. iya Pak. Ya. Mungkin dari Teh Devanya, ISMA tuh apa sih? Ya mungkin Boleh. nggak jauh beda ya. Ya ISMA itu kan kayak studi di luar negeri gitu. Nah, ini tuh mencakup kayak biaya kuliah, biaya hidup, transportasi gitu. Bahkan biaya pengurusan visa pun dibayarkan gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya untuk apa gitu? Nah, ini tuh untuk memberikan kayak peluang gitu kepada mahasiswa-mahasiswi Indonesia kayak untuk mendapatkan pengalaman pendidikan di luar negeri dan kayak memperluas wawasannya aja gitu. Mungkin itu sih dari aku. Gitu. Oke nih udah tadi Teteh ngebahas nih visa dan segalanya. Nah, kita tuh di ISMA ini tuh apa sih yang harus kita siapin terlebih dahulu untuk ngikutin ISMA ini? Mungkin Mungkin dari aku dulu aja kali ya. Kalau untuk persiapan yang pasti sih EPT ya, English Proficiency Test. Itu bisa dalam bentuk TOEIC, IELTS, atau mungkin Duolingo. Terus next mungkin dari segi SI. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh kayak pihak ISMA untuk pas pendaftaran. Jadi kita harus membuat esai gitu. Mungkin lanjut ke Kang Imam. Ya kalau yang persiapan iya sih tadi kan yang kayak saya gitu, tapi esai itu sebenarnya aku pas awal juga kayak agak gimana gitu ya, kayak harus bikin esai nih.
sempat agak ragu buat daftar, tapi ternyata pas dilihat-lihat kayak referensi tahun sebelumnya atau dari mana gitu, ya sebenarnya esai pun itu ya tentang diri kita juga. Jadi gimana kita, apa ya, gimana kita menyelesaikan sesuatu masalah atau gimana kita berprogres selama kuliah gitu. Terus sama mungkin kalau buat syarat lengkapnya bisa dilihat di webnya sih ya biasanya. Pasti bisa dilihat di situ. Terus kalau mungkin yang jelas tuh IPK kan, pasti terus IPK-nya tuh kan minimal 3 sama kalau buat EPT tadi ya bergantung ininya sih, bergantung nanti kamu mau ngambil apa, ya nanti disesuaikan aja gitu. Nah gitu. Nah, persiapannya kayak gitu mungkin ya Teh, Kang. Mungkin dari Akang Teteh apa sih kesulitan yang, dari pendaftaran itu apa yang menurut Akang dan Teteh ngerasa susah banget nih buat masuk ISMA tuh kayak ada kendala apa sih selama pendaftaran ISMA ini tuh? Boleh, mungkin Kang Imam dulu? Kalau selama pendaftaran aku ngerasanya jujur lancar-lancar aja sih ya. Apalagi Polwan tuh pas pendaftaran kayak buat surat-surat yang dari kampus alhamdulillah lancar gitu, nggak Mempermudah ada ya? kayak hambatan dan dipermudah juga dari TU jurusan teknik kimianya juga sama dari Parispi juga itu kan apa ya sangat memotivasi kita buat untuk ikut gitu mahasiswa terutama yang D3 teknik kimia kan. Hmm. Oke, mungkin dari Teh Deva apa sih kesulitan dari pendaftaran IISMA ini? Kalau dari aku sendiri ya, karena aku eh, kayak apply-nya beberapa jam sebelum deadline dan dan itu tuh apa ya, website itu kan full banget gitu, jadi kayak nggak bisa keakses sama sekali. Dan ternyata di saat aku bisa akses, aku pengen submit, tiba-tiba esaiku, kata-kata di esaiku itu ternyata kurang. Nah, itu aku langsung benerin secepat mungkin dan akhirnya emang langsung bisa disubmit gitu. Alhamdulillahnya sih. Mungkin itu kendala sih. Kendala di saat aku apply. Iya, mungkin itu ya kendala-kendala dari Akang Teteh, dari esainya, mungkin dari webnya yang error. Nah mungkin nih kendala dari mungkin dari diri Akang Teteh sendiri mungkin kayak persiapan yang, mental fisik gitu, ada nggak sih kendala yang dirasain gitu pas pendaftaran ISMA ini? Mungkin Teh Deva dulu. Apa ya, kalau mungkin alhamdulillah sih enggak ya. Jadi benar-benar udah siap secara mental, tapi mungkin tadi secara apply submit itu tidak ya. Ya alhamdulillahnya sih lancar-lancar aja gitu. Alhamdulillah. Mungkin dari Kang Imam apa sih selain pendaftarannya, mungkin dari Akangnya sendiri apa sih kendala lain yang terjadi pas pendaftaran ISMA ini? Kalau dari aku juga buat kendala mental fisik nggak ada sih. Paling ya karena harus bikin esai mungkin ketika kita juga ada laporan lah atau tugas yang harus dikerjain, mungkin harus dibagi aja tuh kapan mau ngerjain esai, kapan selesainya, kapan harus bikin laporan yang buat praktikum atau ada tugas dari matkul tertentu. Kalau secara beban yang kayak memberatkan secara mental atau fisik nggak ada sih. Oke, mungkin eh oke. Tadi kan Akang tahu nih, Akang Teteh, aku pengen nanya, Akang Teteh tahu dari mana sih pendaftaran IISMA ini tuh atau tahu dari mungkin Akang Teteh yang cari sendiri atau Akang Teteh dapat informasi dari kampus atau kayak gimana? Boleh Akang dulu mungkin. Peduli ya.
Kalau aku sebenarnya pas semester 2 tuh aku dapet kayak info tentang kayak program dari Kemendikbud gitu di grup UKM aku kan dari pembimbingnya. Terus aku tuh penasaran gitu, ini apa? Terus aku cari di Instagramnya, tapi karena itu kan 2022 ya, masih baru kan yang vokasi, jadi ya Instagramnya kosong. Terus di situ kayak tunggu tanggal berapa. Terus aku nonton ininya juga kan, kayak launching pertama kali live Isma itu aku nonton. Terus dari situ kayaknya bisa nih dicoba. Tapi ya di situ belum tahu kan kayak syarat-syaratnya. Aku mikir masa iya gitu semester 2 boleh ikut. Ternyata kan pas di selanjutnya ternyata semester 3 sama 4. Terus di apa? Terus di bulan Desember pokoknya pas mau buka pendaftaran ISMA tuh pasti tiba-tiba di apa namanya? Di search Instagram tuh kadang muncul gitu yang ISMA. Terus Polban juga kan kayak suka share-share info tentang webinar buat persiapan tentang ISMA gitu kan. Jadi tahu dari situ sih kalau aku. Nah, kalau dari Teh Deva nih, Teteh tahu ISMA tuh dari mana sih? Oke, kalau dari aku sendiri, aku tahu Isma dari sepupu aku. Karena dia aktif ikut MBKM, jadi kan Isma juga salah satu dari MBKM ya, program MBKM. Jadi aku tahu dari dia. Nah, itu tuh sama sih kayak semester 2-an gitu aku tahunya. Nah, untuk bisa daftarnya sendiri itu kebetulan gara-gara teman kelas rame ya, waktu itu pada daftar tes TOEIC. Jadi kayak ada apa nih gitu loh. Nah, oleh karena itu kayak ternyata ada Isma lagi buka pendaftaran. Jadi ya gara-gara itu sih aku ikut Isma gitu. Oke. Nah, dari Teteh kan udah tahu nih ISMA. Nah, untuk tahu Teteh tentang negara apa aja yang bisa dijadiin tempat untuk belajar, terus universitas yang sejalan sama jurusan kita tuh tahunya dari mana sih? Apakah di negara itu tersedia tuh Teteh tuh tahunya dari mana? Jadi mungkin kalau teman-teman nanti akan ikut pendaftaran ISMA ya, di website ISMA nanti itu bakal ada pertanyaan tentang jurusan apa kalian sekarang gitu. Nah, dari situ sebenarnya ISMA tuh sudah sangat membantu gitu dalam pengerucutan berbagai pilihan universitas yang ada gitu sesuai dengan jurusan kalian. Jadi, tapi ya satu catatan gitu, dari berbagai opsi yang muncul di website nantinya gitu, tolong banget kalian harus cari tahu lagi gitu. Sebenarnya tentang apa sih kayak mata kuliah ini gitu yang diambil di kampus itu. Terus kayak seluk-beluknya tentang jurusan yang akan kalian ambil. Karena memang belum tentu apa yang muncul di website-nya ISMA sesuai dengan jurusan kalian sekarang. Kenapa aku wanti-wanti kayak gini? Karena itu kejadian di aku gitu. Berarti emang untuk memilih universitas dan jurusannya juga lumayan sulit ya Teh, harus banyak searching-searching juga sendiri gitu ya Teh? Betul. Nah, Dari aku. boleh nih dari Akang gimana? Kalau aku ya kalian sering-sering aja buka website ISMA karena di situ ada pilihan buat yang non vokasi sama vokasi. Nah di vokasi itu ya kalian misalnya belum ya apa ya, explore aja lah, buka satu-satu univ ini adanya apa, univ ini adanya apa. Terus ya mungkin kadang ada ini sih, kadang nemu kayak file tentang jurusan yang ada di ISMA dibagiin sih, kayaknya itu di Twitter banyak yang
bagi sih. Tapi kalian bisa cek sendiri di website ISMA-nya, misalnya kalian mau ke negara Belanda nih, tertariknya, terus di situ kan ada univnya, nanti kalian klik univnya dan di situ ada info jurusannya apa aja. Atau terus misalnya, oh aku mau ini, misalnya pilihannya yang A sama B, tentang yang satu renewable energy, satu tentang misalnya pengolahan air. Ya kalian dari situ, karena itu kan apa ya, nggak secara langsung tulisannya teknik kimia kan. Nah kalau bisa kalian konsul ke apa dosen wali atau ke kaprodi, soalnya ya takutnya ada mata kuliah yang nggak bisa dikonversi. Terus kalau bisa ya kalian juga cari-cari misalnya yang renewable energy itu, nanti di situ kita belajarnya apa aja biar bisa disesuaikan sama mata kuliah yang ada di kampus. Kalau aku ya kebetulan untungnya bisa setengahnya dikonversi lah. Nah, berarti emang untuk ISMA ini tuh nggak seluruh mata kuliah bisa dikonversiin ke mata kuliah yang kita jalanin gitu ya, Kang Teh? Sebenarnya bisa aja. Jadi misalkan kebetulan yang teknik kimia secara langsung tulisannya teknik kimia itu nggak ada. Tapi kayak misalnya yang teknik mesin atau teknik sipil, mereka tuh ada, dan menurutku itu banyak pilihan. Nah, yang kayak misalnya aku kan di Strathclyde itu nggak ada yang kayak tulisannya teknik kimia, adanya renewable energy. Jadi tapi karena di semester 5 ada mata kuliah penyerdiaan energi juga, jadi ya udah aku ambil aja, nggak masalah. Bisa aja sih dikonversi semua, cuma yang untuk teknik kimia kemarin Sulit tuh ya, Kang? sulit ya, sulit, harus Nah, banyak cari-cari infonya mata kuliahnya apa aja gitu. oke. Jadi emang sih kayak eh, apa ya? Emang sesuai kembali ke jurusan masing-masing gitu loh. Jadi ada emang beberapa jurusan yang di Polban yang emang konversi semua 20 SKS untuk ISMA. Tapi untuk teknik kimia tadi udah dibilang ya, itu nggak bisa konversi semua. Jadi harus disamakan dengan matkul yang ada di semester sekarang gitu. Ya. Gitu. Nah, untuk aku pengen nanya nih, untuk Akang Teteh sendiri, untuk menyiapkan semuanya itu nih dari pemilihan universitas, juga pendaftaran, itu tuh waktunya berapa lama sih buat nyiapin itu semua? Mungkin buat Teh Deva dulu boleh? Kalau dari aku ya mungkin karena aku nggak terlalu mantau ya ISMA ini. Jadi aku mulai persiapan ya setelah aku tahu kalau ternyata ISMA lagi buka pendaftaran gitu sih. Kira-kira Teteh buat nyiapin itu semua tuh berapa lama sih? Eh, untuk menyiapkan semua pendaftaran dan memilih negara atau universitasnya itu tuh berapa lama? Berapa ya? Aduh aku lupa sih. Mungkin semingguan? Cepet banget dong Teh persiapannya. Entah ya. Seminggu 2 minggu? I don't know. Wow, keren banget. Kalau Kang Imam berapa lama nih buat nyiapin ISMA ini tuh? Kayaknya aku juga nggak beda jauh di segitu, 1 sampai 2 minggu. Soalnya aku sempat kayak hilang, sempat nggak interest sama ISMA beberapa bulan itu loh. Terus karena ada temanku yang nggak apa-apa mam daftar aja, ya udah aku jadi ikut daftar kan itu ya sama seminggu 2 minggu sebelum pendaftaran ditutup. Tapi gini ya, kalau kalian belum tahu mau ke univ apa dan belum tahu pakai EPT yang mana, aku saranin ya dari sekarang coba cari gitu. Jadi biar ya lebih apa ya, lebih enak juga nanti pas pas pendaftarannya udah buka gitu. Mungkin ada Karena tips, kebetulan sekarang juga.
Kenapa Sorry, sih? sorry. Kenapa tuh? Ya mungkin sekarang juga kan udah apa ya, buka sosialisasi ISMA ya yang tahun 2024. Iya. Jadi kayak bisa dilihat dari ya akun IG-nya gitu loh. Iya, sekarang udah mulai banyak banget informasi-informasi yang bisa didapetin ya Kang Teh dari sosial media. Nah, tadi kan udah ngomongin nih persiapannya Akang Teteh nyiapinnya cuma 1 minggu, 2 minggu. Nah, mungkin eh, ada tips and triknya nggak sih buat kita nyiapin itu semua tuh dengan waktu yang Akang Teteh siapin yang singkat. Nah, untuk kita tuh ada nggak sih tips and trik buat nyiapin IISMA ini tuh? Mungkin dari Akang boleh. Berarti bisa dibilang ini cuma bagian pendaftaran aja ya. Pendaftaran sampai pengumuman. Sampai Akang, iya, sampai Nah, pendaftaran sampai diterima IISMA tuh apa sih, ada tips and triknya nggak sih? kalau dari aku ya, eh apa ya? Kalaupun, bentar. Kalau tips and trick kan kalian kan pasti ngisi kayak ada bagian yang misalnya kayak pengalaman kalian, ada bagian yang esai, ada juga apa lagi ya? Pokoknya misalnya di bagian pengalaman nih. Kalian misalnya, oh aku takut nih nggak mau daftar karena aku nggak punya pengalaman organisasi atau nggak punya pengalaman apa namanya volunteering, atau kalaupun ada tapi skala kecil dan mungkin bukan skala besar, dan mungkin kalaupun ikut lomba cuma sebagai partisipan lah atau juara berapa, itu nggak masalah. Yang penting soalnya di situ ada bagian deskripsi kan. Nah, di bagian deskripsi itu selalu usahain kayak apa yang kalian dapat selama ngelakuin itu. Dan terus di bagian kayak esai, di bagian esai ya jangan kayak terlalu cerita tentang pengalaman gini. Kalian ya tadi tambahin juga apa yang kalian dapat selama eh menjalankan itu gitu. Misalnya salah satu pertanyaan esai itu apa ya? Misalnya yang tentang kesulitan selama selama belajar di perkuliahan. Ya kalian bisa tuh cerita misalnya pernah IPK-nya sekian, terus pernah kenapa. Tapi di situ juga bilang gitu, dari peristiwa ini saya belajar apa. Itu bisa kalian tulis secara eksplisit atau implisit, nggak masalah. Yang penting di situ kalian menunjukkan nilai yang kalian dapat di situ. Terus habis itu kan ya mungkin melanjut ngumpulin berkas-berkas yang lain gitu kan ya. Sama mungkin kalau nah habis itu kan ada yang wawancara tuh. Kalau wawancara mungkin coba kayak mock mock interview sama orang lain, bisa sama Wardi Isma yang lama atau sama-sama yang mau daftar ISMA di tahun itu, atau aku sendiri sebenarnya sama orang lain yang nggak ada hubungannya sama ISMA tapi aku percaya dia, jadi yang penting ada orang yang bisa latihan gitu. Terus misalkan selama pendaftaran ya kalian bisa lah kerja sama teman-teman yang lain gitu, jangan sendiri-sendiri. Kayak misalnya nanya esainya gimana, kesusahannya apa, yang punya aku kurangnya di mana nih, bisa gitu. Nah, gitu ya Kang. Kalau dari Teteh apa nih kendala tips and trick buat pendaftaran ISMA ini dari awal sampai akhir? Kayaknya udah disebutin semua tuh. Paling gini Sama aja ya. sih. Kayak pas di esai, kalau misalkan kalian emang punya banyak penghargaan yang kalian dapat, tolong jangan terlalu mention tentang penghargaan itu. Tapi lebih ke apa yang kalian dapetin gitu. Dari kayak pas perjuangannya gitu, pas hasilnya gitu. Jadi jangan pas kayak di esai
kalian cuma mention tentang penghargaan ini gitu. Karena sebenarnya mungkin dari apa ya, cerita-cerita alumni sebelumnya juga kebanyakan tuh esai yang seperti itu tuh yang apa ya, kurang diminati gitu sebenarnya. Udah sih, Terus paling kayak apa? kamu selesaiin dulu aja, kamu selesaiin dulu. Ya nggak apa-apa. Sama ini sih, Isma tuh apa ya? Agak mirip SN SNMPTN, SNBP. Soalnya kita nggak tahu, kayak kadang bisa aja kita nemuin orang yang penghargaannya banyak atau nilai EPT-nya tinggi tapi nggak lolos. Tapi ada juga yang mungkin biasa-biasa aja tapi lolos gitu. Aku cuma nambah itu aja. Ini sih untuk apa ya, tips and trick dalam IPT, English Proficiency Test, mungkin mulai dari yang simple-simple aja, kayak mungkin ubah opsi bahasa di HP kalian jadi bahasa Inggris, terus nonton konten-konten TikTok atau YouTube dalam bahasa Inggris gitu. Kalau dari aku sendiri, aku suka baca komik dan novel dalam bahasa Inggris, jadi itu sangat-sangat membantu aku dalam nilai IPT aku gitu. Mungkin dari aku mungkin yang IPT, kalau IPT kadang apa ya, kalau kalian misalnya search TOEIC, TOEFL atau IELTS, mereka tuh nyediain contoh soal juga, jadi kalian bisa banget itu nyari itu dan ya coba kerjain. Ya apa ya, familiarisasi sama soalnya aja sih, lebih ke situ. Dan nih tadi tips and trick dari Akang Tetehnya. Nah, tadi kita ngomongin EPT-nya dari Akang Teteh, tips and trick-nya. Nah, boleh tahu nggak sih EPT Akang Tetehnya tuh berapa waktu pas kemarin daftar ISMA tuh? Mungkin dari Akang Imam. Aku kebetulan pakai TOEIC itu, aku di atas 900 untuk TOEIC-nya. Kalau Teh Deva nih, Teh Deva berapa? Sama, aku juga pakai TOEIC. Skor aku di atas 900 juga. Bentar. Tapi gimana ya bilangnya ya? Kayak buat teman-teman yang mungkin nanti nih setelah dengar ini kayak pesimis duluan gitu. Dengar nilai TOEIC kita berdua, please banget jangan khawatir. Buat tambahan ya, temanku ini yang saat ini bareng di Hasuni yang sekarang, nilai TOEIC-nya itu di 635. 600-an lah pokoknya. Dan alhamdulillah dia bisa ikut berangkat bareng gitu. Jadi nilai IPT ini emang dijadikan sebagai faktor pertimbangan untuk ISMA, tapi nilai IPT bukan jadi faktor utama gitu. Kalian keterima atau enggaknya. Jadi harus tetap berjuang gitu. Yang penting ya di atas itu aja lah, di atas permintaan ISMA atau Hosuni. Ya, betul. Kalau misalnya minimalnya 600, ya nggak apa-apa, 600 sekian kalian daftar, atau misalnya minimalnya TOEFL-nya misalnya 6, terus kalian dapat 6, berapa, ya nggak apa-apa, daftar aja. Selama itu di atas apa kriteria yang diminta Hosuni atau ISMA, jangan takut buat daftar gitu. Berarti IPT itu bukan patokan utama kita buat daftar ISMA dan lolos ISMA ya, Kang Teh. Oke, ini kan Akang Teteh udah keterima nih di alhamdulillah di salah satu universitas di luar negeri. Nah, pengen tahu nih aku mungkin cara kita untuk memilih negara yang dituju itu gimana? Dan mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin terjadi dan menjadi peluang yang baik buat kita tuh. Iya, gimana sih Teh, Kang Teh?
Mungkin boleh Teteh dulu. Mungkin balik lagi ke yang aku bilang tuh, di saat aku masukin jurusan aku, muncul, kalau di pas aku ya, muncul empat pilihan. Yang pertama di Prancis, yang kedua di UK, yang ketiga dan keempat di Belanda. Kebetulan aku nggak mau ngambil yang di Prancis, karena dari segi keadaannya juga sepertinya tidak mendukung untuk yang hijaban gitu. Nah, jadi pilihan aku adalah yang pertama ke UK dan yang kedua ke Belanda di IRS ini. Kalau untuk faktor eksternal, mungkin ini faktor eksternal tuh maksudnya di luar bidang akademik kah? Atau gimana tuh? Kenapa sih? Faktor eksternal ini tuh maksudnya di luar bidang akademik atau gimana? Bisa keduanya, mungkin dari di bidang akademiknya bisa, mungkin dari luarnya juga bisa. Mungkin dari Tetehnya apa? Kalau dari Aduh, Teteh sendiri. sebenarnya aku kurang tahu juga ya apakah ini kayak faktor eksternal pendukung buat aku keterima ISMA, tapi aku sempat nyantumin sertifikat JLPT, JLPT, yang mana ini tuh eh, apa ya, kayak kemampuan bahasa Jepang gitu. Jadi emang kalau misalkan teman-teman punya pencapaian di bidang apapun itu, cantumin aja kayak semuanya lah. Karena kita nggak tahu kriteria apa yang dicari gitu oleh ISMA. Dari aku sih gitu sih mungkin. Oke. Mungkin dari Kang Imam apa nih? Kalau dari faktor negaranya nggak ada sih aku, karena emang yang penting ISMA terus jurusannya sesuai, jadi aku nggak terlalu merhatiin tuh mau negaranya di UK atau mau di Prancis, itu aku nggak terlalu merhatiin. Kalau faktor eksternal yang bikin keterima ya, Iya. faktor eksternal yang bikin gampang keterima apa ya, aku jujur agak bingung faktor eksternal yang bikin aku keterima itu apa. Soalnya ah apa ya, kalau dibilang organisasi aku nggak juga, aku nggak banyak organisasi. Atau misalnya aku selama selama kuliah bikin prestasi yang bikin juara juga enggak, aku kurang tahu sih faktor eksternalnya apa. Oke. Mungkin lanjut. Ya Kang Teteh kan di sana nih beda jauh kan sama di Indonesia. Nah, cara Akang Teteh untuk beradaptasi di negara yang beda jauh dari Indonesia tuh kayak gimana sih? Boleh mungkin Kang Imam dulu. Kalau aku cara beradaptasi, yang pasti sebelum kalian berangkat kalian harus research tentang negara kalian, terutama dari musimnya, suhunya berapa gitu, supaya terus kalau mau mungkin kayak kebiasaan culture-nya mereka gimana, apa yang harus dihindari kalau mau berbicara. Kalau cara beradaptasi yang pasti awalnya gitu, terus ya pas udah datang, kebetulan masih musim panas ya bulan September tuh, jadi suhunya di sini nggak terlalu dingin. Aku mikir malah agak mirip Bandung atau Lembang ya rasanya. Jadi jadi pas datang tuh nggak langsung kedinginan itu nggak. Jadi ya masih perlahan-lahan gitu. Ya emang sih sekarang ya suhunya 1 digit lah. 9 kayak 7, 6, kadang 4. Terus kalau secara apa lagi? Secara Mungkin bahasanya atau makanannya mungkin. kalau bahasa, karena aku di UK kan jadi ya aman lah pakai bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Terus kalau makanan, karena
kebetulan tempat tinggal aku deket supermarket, jadi ya aku bisa masak apapun yang gue mau tanpa harus mikir rasanya bakal enak nggak atau ke restoran mana. Jadi bisa langsung beli. Kalau dari sosial kayak misalnya bersosialisasi gitu, ah nggak beda jauh sih kalau menurutku. Sama di kelas mungkin bedanya di sini ada 3 jenis kelas, tutorial, tutorial, tutorial lecture sama apa ya? Pokoknya tutorial lecture sama kayak praktikum gitu. Cuma bagianku cuma dapat yang lecture sama tutorial. Jadi kalau di lecture tuh ya cuma ngejelasin, terus di tutorial lebih ke problem solving, dan mungkin di sini itu dosennya lebih santai gitu. Karena apa ya? eh Pernah gitu kan kayak lagi kelas terus ya ada aja tuh apa mahasiswa yang keluar, ya dosennya nggak terlalu peduli gitu, karena kalian yang bayar di sini, kalian mau mau keluar silahkan, mau nggak hadir pun silahkan, karena terutama yang lecture itu nggak di absen kan, jadi ya kadang sepi. Terus walaupun sepi ya dosennya nggak bilang ke mahasiswa yang di kelas, teman-temannya diingetin lagi sampai enggak, mereka ya walaupun misalnya cuma berempat dan itu udah waktunya mulai, ya udah mulai aja gitu. Paling itu sih. Kalau dengan perbedaan waktu yang di sana berbeda jauh sama Oh, Indonesia, iya. Akang ngerasa Perbedaan nggak sih? tuh. Agak apa ya? Perbedaan waktu sebenarnya aku nggak terlalu ngerasa jet lag karena aku berangkat malam kan dari Indo itu jam 1 malam. Terus sampai sini sampai sini tuh sore. Jadi dari Indo ke Qatar tuh jadi bisa istirahat yang cukup kan. Jadi nggak terlalu, pas sampai sini nggak ngerasa jet lag. Mungkin masalah sholat sih. Ya. Pas datang tuh subuh jam berapa ya? Karena kalau musim panas kan siangnya lebih lama tuh. No, iya. Aku subuh tetap jam 5-an. Terus tapi zuhur itu jam 2. Asarnya Siang. ya jam 2 siang. Asarnya itu jam 6, maghrib maghrib jam 8, isya jam 10. Jadi paling agak bingung di situ. Jauh banget Harus ya sesuai di situ. perbedaannya. Ya, Nah, dan sekarang malah subuh masih jam 5 jam 6, zuhur jam 12, asar jam 2, maghrib setengah 5, isya jam 7. beda-beda gitu ya Kang setiap musimnya gitu. Kalau di Indo kan ya bedanya dikit-dikit kan. Iya, Kalau di sini ya bedanya bisa sampai sejam per atau 2 jam. Nah, Kang nih udah beberapa bulan kan di UK. Nah, ngerasa homesick gak sih selama di sana udah beberapa bulan ini? Kebetulan nggak sih, aku nggak terlalu ngerasa homesick aku. Enggak Soalnya kan? ya pas ngekos, kan aku ngekos kan di Bandung. Ya nggak pernah ngerasa homesick juga aku. Atau Paling ngerasa kalau kangen gitu Kang ke Indonesia kayak kangen ya nih kayak gini. Enggak ya? hmm, nggak sih, aku nggak bukan orang yang gampang homesick gitu. Kalau Teteh nih mungkin Teteh cara beradaptasi di sana yang beda jauh bahkan bahasanya juga jauh banget mungkin gimana sih cara beradaptasinya? Sebenarnya dari segi adaptasi justru sangat sangat lancar ya, alhamdulillah. Untuk dari segi bahasa, kebetulan di Belanda ini mereka rata-rata pada bisa bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang pengen ke Jerman ya,
kebetulan aku sempat berkunjung ke Jerman juga, dan di Jerman ini kebetulan kayak orang-orang yang apa ya, yang pegawai supermarket gitu-gitu lah, bahkan kayak orang-orang biasa gitu, yang kayak pas-pasan lewat, mereka tuh emang susah untuk bahasa Inggris. Jadi di Belanda ini tuh sangat-sangat kayak ya alhamdulillahnya mereka pada bisa bahasa Inggris gitu. Jadi dari segi bahasa sih nggak ada kesulitan. Nah, terus apa lagi nih? Kalau ini mungkin cuacanya, perbedaan waktu di sananya. Kalau cuaca tadi sama sih, kayak aku datang ke sini itu di saat masih musim panas ya. Jadi ya apa ya, masih terbiasa lah, kayak nggak jauh beda gitu. Tapi sebenarnya yang makin ke sini yang kurang enak gitu. Apalagi cuaca Belanda ini kan sangat apa ya, ekstrim gitu andai kata. Dia tuh sering hujan terus. Terus ya yang pasti dingin juga sih. Nah, kalau untuk jam ya, tadi perbedaan jam kah? Iya, Ya kalau perbedaan waktunya. perbedaan waktu sih aku sama, nggak gitu yang mempermasalahkan waktu. Emang sih kalau misalkan kayak mau berkabar dengan orang rumah, kadang ya harus nemuin waktu yang tepat gitu loh. Jadi ya sama-sama udah bangun atau sama-sama nggak sibuk gitu. Cuman ya nggak nggak inilah, nggak bukan halangan gitu. Terus kalau misalkan homesick atau enggak, homesick sedikit, cuman karena apa ya, aku tuh kuliah di Bandung juga anak rantau ya, sebagai anak rantau, aku kayaknya udah melewati fase-fase itu deh. Fase-fase homesick gitu, jauh dari keluarga, jauh dari rumah gitu. Terus apa ya? Mungkin Dari segi apa lagi? Religion, agama. Kebetulan di Belanda ini banyak banyak banget Muslim. Jadi untuk menemukan produk atau makanan halal sangat-sangat gampang. Dan untuk sholat pun house uni aku tuh menyediakan gitu tempat sholat dikhususkan gitu. Jadi ya gampang lah. agak lumayan gampang untuk survive di sana ya, Teh. Nah, Betul. untuk di sananya nih, Teh, apakah ada nggak sih perbedaan cara belajar dan cara Teteh menjalani hidup di sana tuh, apakah ada perbedaannya sih nggak sih di sana? Kalau perbedaan cara belajar pasti ada sih. Kalau di sini kebetulan aku pasti materi-materi yang akan disampaikan itu sudah diupload di website mereka gitu. Jadi kita harus benar-benar preview, benar-benar pelajarin sebelumnya tentang materi yang akan disampaikan nanti gitu. Terus kita biasanya lebih ke interaksi gitu loh. Jadi nggak cuma satu arah, jadi dua arah. Benar-benar satu persatu ditanyain kayak tentang pendapatnya gitu. Jadi benar-benar harus bisa aktif gitu. Lebih banyak diskusi gitu ya, Teh, di sana? Iya. Tapi sulit nggak sih, Teh, belajar yang beda jauh kayak gitu? Kayak ngerasa susah atau Sejujurnya sulit. Ya gak usah munafik gitu ya. Cuman benar ini sulit. Tapi kayak apa ya? Mereka memaklumi gitu. Ketika mereka minta pendapat kita dan kita nggak tahu jawabannya, ya mereka ya udah bagus, istilahnya kayak at least kamu udah menjawab gitu. Gitu. berarti emang ya lumayan lah ya, Kak, Teh. Kalau dari Akang nih, ada kesulitan gak sih dari cara belajar di sananya tuh? Apakah ada perbedaan atau kayak gimana? Kalau belajar yang kayak biasa belajar sendiri, ya pasti nggak, menurut aku nggak beda jauh sih, mau di Polban atau di sini. Cuma emang ada
matkul yang mungkin apa ya, ada matkul yang ekspektasi kita belajar sendirinya tuh sekitar 8 jam. Jadi kita diharapkan belajar mandiri selama 8 jam itu ada. Dan tadi mirip sama Deva, kalau di sini materi perkuliahan tuh pasti udah ditaruh di e-learning sebelum hari matkulnya gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya e-learning tuh bukan, kalau di sini ya, e-learning tuh bukan pilihan kedua, tapi emang ya itu tuh benar-benar dimaksimalin buat naruh materi, bikin kuis, penyerahan kuis dan sebagainya itu emang benar-benar yang namanya pakai e-learning. Kalau di Polban kan kadang ada dosen yang pakai e-learning tapi cuma buat misalnya buat UTS doang atau buat UAS. Terus ada juga yang ngumpulin tugasnya pakai G Drive lah, padahal kan ya si e-learning tuh udah ada sebagai fasilitas buat ya tugas-tugas dan sebagainya. Terus kalau kemarin juga, terus di aku kebetulan ada satu matkul yang isinya tuh emang full project dari awal masuk sampai nanti selesai itu full project. Dan di situ kan di tengah semester tuh ada review tentang project kita presentasi, dan ya kita jawab nggak tahu ketika orang nanya itu nggak apa-apa, daripada kita jawab tapi ternyata sok tahu dan jawabannya malah apa ya, malah jadi kurang tepat gitu kan. Terus apa lagi ya? Kalau kalau apa ya, mahasiswanya sih ya nggak beda jauh lah sama di Indo kalau aku ya ngerasanya. Nah, kalau mahasiswanya nih Teh, Kang, nah, kayak ini nggak sih, beda banget nggak sih? Atau malahan mereka tuh support banget kita yang ya istilahnya beda banget lah sama mereka tuh. Apakah ada sulit nggak sih buat adaptasi sama teman-temannya di sana? Mungkin Kang. Mereka sebenarnya welcome aja, nggak kayak ngejauh, nggak akan kayak gitu. Pasti mereka juga apa ya, ngerti lah, soalnya kan kampusnya juga ngadain program exchange selain ISMA. Jadi dan di Glasgow itu kan emang nggak cuma orang Inggris doang yang ada di sini, ada orang yang dari Pakistan, ada orang India, orang Timur Tengah dan sebagainya. Jadi ya mereka welcome aja sih. Tapi kalau buat perilaku, kalau apa ya, kalau tadi kan kata Deva misalnya ditanyain satu-satu tuh, ya di aku juga misalnya dosennya nanya ya sama aja, kadang sekelas nggak ada yang jawab lah, atau yang jawab 1-2 orang, jadi nggak terlalu beda jauh sih kalau. Berarti masih mirip-mirip sama di sini ya Kang? Ya masih mirip. Kalau di Teteh nih ada nggak sih kesulitan buat beradaptasi sama teman-temannya yang di sana? Kalau kesulitan sih nggak ada sih, karena benar mereka welcome. Jadi kayak bahkan aku sih salutnya ya, kayak orang-orang sini, apa yang kita lakuin, hal sekecil apapun itu sangat-sangat dihargai gitu. Itu yang aku bikin salutnya sih. Jadi aku mulai mengadaptasi culture itu. Karena itu kan satu culture yang baik ya. Iya, betul. Betul banget. Tapi ada nggak sih dari Teteh kayak kultur yang bikin kayak, oh ternyata ini jadi gak baik, terus kayak beda banget jauh dari Indonesia tuh, ada nggak sih? Culture yang beda jauh. Sebenarnya ini nggak baik, bukan yang nggak baik. Cuman satu hal culture yang aku nggak suka adalah waktu makan siangnya adalah bentar gitu. Makan siangnya itu kayak cuman sebentar, dan apa ya, karena mereka makan siang itu kan kayak cuman sekedar roti doang. Jadi apalagi kayak selama pelajaran itu mereka boleh
boleh makan. Oh, bebas. Bebas. Jadi kan kalau di Indo kan kita harus kayak makanan nasi ya, makanan berat gitu. Jadi dengan waktu andai kata 15 menit tuh kurang dong. Itu Iya, sih. gitu ya. Jam makannya kurang ya, Teh? Iya. Kalau di aku nggak ada tuh jam makan tuh. Oh, Jadi kalau lebih parah. Terus kalau kalau aku, istirahatnya itu kayak gimana, Kang? jadi kalau di Polban kan kayak misalnya jam berapa sih istirahat tuh jam 9.30 misalnya Jam sampai iya. 9.50 kan. Itu Iya. ada waktu istirahat. Kalau di sini ya udah kita istirahat ketika kita nggak ada kelas. Itu waktu istirahat kita. Gitu. Berarti kalau misalkan emang kalau seharian full kelas tuh berarti emang gak ada istirahatnya sama sekali gitu ya? Ya, ya. Waduh, Tapi berat. kebetulan Aduh. untungnya di sini tuh matkul walaupun tulisannya 60 SKS, itu sebenarnya cuma 4 bisa cuma 4 matkul itu. Bisa cuma 4 matkul. Dan Oh, kebetulan aku kayak Senin cuma 1 matkul, hari Selasa cuma 2, Rabu hari ini cuma 1, besok cuma 1, dan Jumat cuma 1. Jadi nggak ada tuh untungnya yang kelas dari pagi sampai sore terus nggak bisa makan itu alhamdulillah nggak ada. nggak kayak di Polban ya, Kang Teh. Dari pagi sampai sore kita kuliah. Iya. Oke, mungkin tadi udah kita udah ngebahas kayak susahnya di negara orang kayak gimana, terus cara belajar di sana tuh kayak gimana. Nah, dari Akang Teteh nih, apa sih benefit yang Akang Teteh rasain dari program IISMA ini tuh? Mungkin dari Kang Imam dulu kali. Kalau benefit ya karena mungkin sistem pendidikannya beda jadi aku bisa ngerasain kayak apa sih bedanya belajar di Indo sama di sini. Terus kayak kadang pandangan untuk masalah tertentu antara kita sama orang sini kan bisa aja beda. Jadi kayak dapat insight yang lain gitu dari orang yang backgroundnya berbeda dari kita. Apa lagi? Mungkin dari aku itu sih. Kalau dari Teteh nih, apa benefit yang didapat dari program IISMA ini? Ini sebenarnya kayak jawaban basi sih kan, kayak ya pasti ningkatin kemampuan bahasa ya, terus soft skill, hard skill, terus survival skill kali ya. Karena di sini ya aku harus ngatur duit sebaik mungkin. Terus kalau emang mau menghemat ya harus masak gitu. Ya semacam kayak gitu. Ya mungkin aku bisa sih nambah kayak networking itu bisa banget. Marketing. Itu bisa banget. Tambah banyak temen ya, Kang Teh. Betul. Ya Apalagi betul. temennya beda negara nih. Iya. Beda-beda ya, Kang Teh. Dari satu universitas itu beda-beda dari mana orang-orangnya beda-beda gitu ya. Ya, terutama kalau kampusnya emang nyediain kayak program exchange pasti kan ada yang dari negara Jerman lah, ada dari negara India atau negara Eropa yang lain. Jadi emang kesempatan buat mencari teman yang network yang banyak. Benar. Oke, keren banget. Mungkin apa sih yang mungkin buat teman-teman podcast boleh dikasih kesan pesan Akang Teteh setelah beberapa bulan ini mengikuti ISMA ini tuh apa sih? Mungkin Teh Deva dulu. Apa ya? Kenapa tadi nih? Aduh, sorry. Kesan pesan. Ini podcast. Ini Apa? ISMA-nya. Oke. Sorry. Mungkin kesannya yang pasti seru. Dapat kesempatan untuk ngajar studi ke luar negeri. Dapat apa ya? Petualangan pendidikan gitu yang luar biasa. Terus kayak banyak belajar tentang budaya baru,
ketemu tadi ya kayak orang-orang yang dari berbagai negara, ketemu dengan orang-orang yang hebat, terus kayak dan ngerasain yang namanya kayak perkembangan diri gitu. Dan kalau untuk pesan buat teman-teman podcast, ini tuh ISMA ini peluang yang nggak boleh dilewatkan. Ya kan? Mungkin pas ngedaftar ngerasain ketakutan gitu. Kayak banyak yang dikhawatirkan, ngerasa kayak nggak yakin berhasil apa enggak. Tapi nggak apa-apa, aku juga kayak ngerasain hal yang sama pas awal mulai daftar. Jadi ini kesempatan emas yang kalian nggak boleh lewatin. Jadi kalau misalkan kalian punya semangat, pasti bisa gitu. Asalkan kayak persiapkan dengan baik-baik dan and do your best lah pokoknya. Berikan yang terbaik. Jangan biarin kayak takutan dan keraguan kalian menghalangi teman-teman semua untuk nggak daftar gitu. Aku dukung kalian semuanya yang mau daftar dan yang pasti jangan ragu buat tanya-tanya aku atau mungkin Kang Imam misalkan Iya mau nih. butuh dukungan gitu bisa kontak di IG gitu. Atau gak butuh ini ya, tips and trick lainnya ya Kang Teh. Iya. Ya. Kalau dari Akang nih kesan pesan dari ISMA ini untuk teman-teman podcast semua. Kalau dari aku kesannya mungkin ya ISMA tuh program yang menurut aku menyenangkan karena selain kalian teman-teman dari Indonya kan dari politeknik yang lain atau dari univ yang lain, di sini juga kalian bisa dapat kesempatan buat networking. Mungkin kalau kalian deket sama dosennya bisa tuh. Dosen yang di sini terus barangkali nanti tiba-tiba ada kesempatan buat lanjut di univ yang sama mungkin. Dan di sini juga kita bisa belajar kultur atau budaya dari negara yang lain, entah itu kultur secara sosialnya atau cara belajarnya juga yang bisa kalian pakai di Indo kalau kalau kalian mau. Terus mungkin pesannya kalau kalian mau daftar ISMA nggak usah takut karena you got nothing to lose in ISMA. Kalian kalau mau daftar ya daftar aja dulu, nggak usah takut karena inilah itulah, daftar aja dulu. Kalau ada butuh bantuan atau mau nanya-nanya boleh ke aku atau ke Deva. Atau kalau misalnya kalian ya di Twitter tuh kan kadang ada juga apa sih namanya? Apa sih kalau di Twitter tuh yang apa sih? Apa Kang? Apa thread? Nah, Manifest ISMA kan Oh ada. Kalian iya. itu bisa pakai itu. Atau kemarin juga ada tuh grup Telegram ISMA. Kalian bisa cari di situ info-infonya. Ya walaupun nggak resmi ya grup Telegram itu. Tapi berbagi informasi. Mungkin udah dari aku. Itu ya teman-teman podcast jangan menyerah, jangan menyerah dulu sebelum mencoba. Terus kalau misalkan kalau kalian mau daftar ISMA juga nih boleh nanti kontak Kang Imam sama Teh Devanya buat nanya-nanya lagi tentang ISMA ini. Ya Kang Teh. Oke, mungkin ini udah di penghujung podcast episode kali ini. Mungkin dari Akang Teteh nih satu kata untuk HMJTK dan satu kata untuk podcast. Mungkin dari Kang Imam dulu. Apa ya? Kalau nggak bisa sih satu kata, aku bingung. Kalau buat podcast pokoknya apa? Terus menginspirasi para pendengarnya dengan podcast kalian, dan untuk HMJTK semangat terus buat prokernya dan semoga tetap lancar. Amin. Kasih Kang. Dari Teteh nih. satu kata ya.
Satu kata untuk podcast sukses. Satu kata untuk Iya. HMJTK jaya. Kalau untuk HMJTK Kang, Teh. Tadi udah. HMJTK jaya. Sorry. Oke, udah di ujung nih podcast episode kali ini bahas tentang ISMA. Keren-keren banget Akang Tetehnya. Makasih banget buat Akang Teteh, Akang Imam, Teh Deva udah mau ngasih pengalamannya, memberitahu tips and trik pengalamannya di program ISMA ini. Mungkin segitu aja buat podcast episode kali ini. Makasih semuanya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.